warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baiklah Ananda semua, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah Ananda semua, sekarang Bapak mau bertanya, masih ingatkah Ananda pembelajaran kita minggu kemarin? Ya, pembelajaran kita minggu kemarin adalah tentang penokohan dalam sebuah cerita, yang mana dalam sebuah cerita itu ada tokoh. Tokoh itu adalah orang yang berperan dalam sebuah cerita tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa judul cerita yang kita bahas minggu kemarin? Iya, judul cerita yang kita bahas minggu kemarin adalah tentang cerita kura-kura dan kancil. Nah, siapa saja tokoh yang berperan dalam cerita tersebut? Tentu saja tokoh yang berperan dalam cerita tersebut adalah ada kura-kura dan juga ada kancil. Alhamdulillah, Ananda semua masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin. Baiklah Ananda, kita akan masuk ke pembelajaran kita selanjutnya. Nah, pembelajaran kita selanjutnya yaitu adalah tentang gaya dan gerak. Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah Ananda melakukan atau melihat sebuah kegiatan yang melibatkan adanya gaya dan gerak? Iya, tentu saja. Semua aktivitas yang kita lakukan sudah tentu menggunakan atau melibatkan gaya dan gerak. Apa salah satu contoh kita melakukan kegiatan yang melibatkan adanya gaya dan gerak? Ayo, siapa yang tahu? Iya, kita misalnya ibu menyuci piring. Nah, Ananda semua, tiba saatnya kita akan mempelajari lebih dalam lagi apa itu yang dinamakan gaya dan gerak. Oke, kita masuk ke dunia gaya dan gerak. Yang pertama yaitu hubungan gaya dan gerak. Untuk lebih paham lagi, Bapak akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Oh, ternyata gaya itu bukan pose kita saat berfoto. Misalnya kita berfoto seperti ini atau seperti ini, itu bukan gaya yang dimaksud. Yang dimaksud gaya itu adalah tarikan ataupun dorongan yang kita lakukan terhadap sebuah benda. Ingat ya anak-anak Bapak semua, gerak adalah perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir karena adanya gaya. Nah, gaya dapat memengaruhi gerak benda. Salah satu contoh dari gaya memengaruhi benda yang diam adalah ketika seorang anak menendang bola. Bola yang awalnya diam, maka akan bergerak ketika diberikan gaya dorongan berupa tendangan. Gaya memengaruhi benda bergerak. Contohnya adalah seorang pesepeda mempercepat laju sepedanya. Yang semula sepeda berjalan lambat, dengan ditambahkan gaya dorongan oleh pesepeda, maka pesepeda bisa berlaju dengan cepat. Berikutnya adalah macam-macam gerak benda. Yang pertama ada berputar, menggelinding, jatuh, memantul, mengalir, mengapung, melayang, dan tenggelam. Jadi, macam-macam gerak benda ada 8. Yang pertama yaitu berputar. Berputar adalah gerak suatu benda berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik. Contohnya adalah kipas angin. Kipas angin akan berputar. Kemudian adalah
gerak benda menggelinding. Menggelinding adalah gerakan berputar sambil berpindah tempat. Contohnya adalah ban mobil yang menggelinding. Dengan menggelindingnya ban mobil, maka roda akan berpindah tempat, sehingga menyebabkan mobil melaju. Kemudian gerak benda yaitu ada jatuh. Jatuh adalah gerak suatu benda yang semula letaknya di atas berubah menjadi di bawah. Contohnya adalah buah apel yang jatuh dari pohonnya. Kemudian gerak benda memantul. Memantul yaitu gerak benda yang setelah mengenai bidang keras akan bergerak berbalik arah. Contohnya adalah bermain basket. Ketika seseorang bermain basket, dia akan memantulkan bola basket tersebut ke lantai, sehingga pantulan dari lantai mengakibatkan gerakan berbalik arah. Kemudian gerak benda yaitu mengalir. Mengalir adalah gerak air dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya adalah air terjun. Kemudian ada mengapung. Suatu benda dikatakan mengapung apabila benda tersebut berada di permukaan air. Contohnya adalah sampan yang berada di atas permukaan air. Kemudian ada melayang. Suatu benda dikatakan melayang apabila benda tersebut berada di antara permukaan air dan dasar air. Salah satu contoh melayang adalah ikan di air. Mengapa ikan di air dikatakan melayang? Karena dia tidak di atas permukaan air dan juga tidak berada di dasar air. Dia berada di tengah atau di antaranya. Kemudian ada gerak benda yaitu tenggelam. Suatu benda dikatakan tenggelam apabila benda tersebut turun sampai ke dasar air. Contoh benda yang tenggelam adalah ketika kita melempar batu ke dalam air, maka batu tersebut perlahan-lahan akan sampai ke dasar air. Nah, Ananda semua, kita tadi sudah belajar tentang gaya dan gerak, yang mana gaya adalah tarikan atau dorongan sehingga menyebabkan benda bergerak. Sedangkan gerak adalah perpindahan tempat oleh suatu benda karena disebabkan oleh gaya. Nah, gaya dapat memengaruhi gerak benda. Ada dua jenis gaya dapat memengaruhi gerak benda. Yang pertama, gaya memengaruhi gerak benda yang diam, yaitu contohnya tadi adalah ketika bola dalam keadaan diam ditendang oleh seorang anak yang mengakibatkan bola tersebut berpindah atau disebut dengan gerak. Nah, kemudian gaya memengaruhi benda yang bergerak. Contohnya adalah pesepeda. Ketika pesepeda yang awalnya pesepedanya lambat, ketika dia ingin melaju, maka dia memberikan gaya ekstra terhadap sepedanya, yaitu dengan cara mengayuhnya. Nah, dari penambahan gaya tersebut, pesepeda tersebut mengayuh sepedanya dengan tenaga ekstra, maka mengakibatkan sepeda yang awalnya berjalan dengan lambat, maka akan meluncur dengan laju. Nah, itu adalah gaya dapat mengaruhi gerak benda. Kemudian ada berapa tadi macam-macam gerak benda? Ada 8. Yang pertama yaitu ada berputar, kemudian menggelinding, kemudian jatuh, memantul, mengalir, mengapung, melayang, dan tenggelam. Nah, itu adalah 8 macam-macam gerak benda. Baiklah Ananda semua, Bapak rasa kalian cukup paham untuk materi yang Bapak berikan. Nah, untuk tugasnya yaitu coba Ananda diskusikan dengan teman kelompoknya 2 kegiatan
dua kegiatan yang mewakili satu macam-macam gerak benda. Kan macam-macam gerak benda itu ada 8. Coba Anda cari masing-masing 2 buah aktivitas yang mencontohkan dari macam-macam gerak benda tersebut. Misalnya salah satu macam gerak benda yaitu memantul. Dari macam gerak memantul ini, contoh aktivitas kegiatannya apa? Yaitu 1. Bermain bola basket. Karena bermain bola basket kan termasuk aktivitas yang memanfaatkan pantulan. Nah, bermain basket. Kemudian nomor 2-nya apa? Misalnya bermain bola pingpong. Nah, kalau bola pingpong tidak memantul, maka tidak jadi dong bermain bola pingpong. Nah, itu adalah contoh tugas kalian, yaitu macam-macam gerak benda dengan menyebutkan masing-masing 2 aktivitas kegiatan yang mencontohkannya. Baiklah Ananda semua, Bapak rasa pembelajaran untuk saat ini Bapak cukupkan sampai di sini. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah Ananda semua, jaga kesehatannya dan jangan lupa terus semangat untuk belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.